فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap dikaruniakan sehat walafiat untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan umur yang barokah sehingga bisa meneladani peta umur usia Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dihadiahkan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada episode terdahulu kita sudah mengkaji tentang bagaimana meraih selamat dunia akhirat dengan mempelajari peta umur Nabi Muhammad SAW pada fase pertama usia 0 sampai 40 tahun. Nah, secara garis besar kita kemarin mencoba untuk memahami bahwa peta usia Nabi itu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama usia 0 sampai 40 tahun atau masa prawahyu sebelum turunnya wahyu, kemudian usia 40 sampai 63 tahun, usia ketika saat wahyu turun sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada fase kedua ini, fase usia 40 sampai 63 tahun ini, usia yang cukup luar biasa yang dipersiapkan oleh Allah taala. Ini masa tugas yang tidak sederhana. Ya, secara garis besar kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Di mana di Mekah selama 13 tahun pada usia beliau 40 sampai 53 tahun, bukan seorang yang muda lagi, tapi usia 40 sampai 53 tahun itu berjuang di Mekah. Kemudian setelah itu diperintahkan hijrah ke Madinah, usia 54 sampai 63 tahun dia berdakwah di Madinah sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mencoba untuk mengkaji fase Mekah. Nah, pada fase Mekah ini, kenapa ini penting untuk kita kaji? Bagaimana kita mencoba untuk meniti perjalanan kehidupan Rasulullah SAW? Nabi seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk membangun peradaban Islam. Dan peradaban Islam itu dimulai ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di Mekah demikian luar biasa. Dan inilah generasi terbaik yang dididik oleh Rasulullah SAW, yang dilanjutkan kemudian dididik di Madinah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa generasi sahabat adalah generasi terbaik. Maka di Mekah ini turun surat-surat Makkiyah, surat-surat yang menggambarkan bagaimana membangun fondasi atau akidah yang kuat. Akidah yang kuat, fondasi yang kuat, bangunan. Kalau fondasi yang kuat, maka seberat apapun yang akan berdiri di atasnya, maka akan tetap kokoh dan berdiri dengan tegak. Tapi ketika fondasinya sudah rapuh, maka sehebat apapun di atasnya dia akan jatuh. Inilah yang menjadi gambaran kita bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat di Madinah dan di Mekah. Kemudian fondasi yang kuat ini penting untuk
diletakkan beban ketika saat beliau hijrah di Madinah, di mana turun ayat-ayat tentang syariat. Jadi kalau sudah siap fondasi, baru diletakkan beban. Kalau sudah siap akidahnya, baru menjalankan syariat dengan baik dan benar. Oleh karena itu para sahabat ketika diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban sholat tidak terasa berat. Kenapa? Karena memang sudah kuat fondasinya, tauhidnya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menyelamatkan dia, Allah lah yang memberi pertolongan kepada dia, Allah lah yang menyembuhkan dia, Allah lah yang menjamin rizki dia. Yakin setiap kesulitan yang ada itu hanya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita punya bekal untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika fase di Madinah, beban sudah mulai diletakkan. Maka ketika sudah beban diletakkan, fondasinya kuat, tidak ada masalah. Bagaimana ketika ada di Mekah, Rasulullah SAW berjuang bersama para sahabat, kemudian di Madinah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi demikian perjuangan gemilang yang telah dibangun Nabi SAW di Madinah sampai tegak berdiri syariat Islam di Madinah diterapkan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang tinggal di Madinah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah penting untuk memperkuat fondasi keimanan kita. Dan di bulan Ramadan saatnya kita memperkuat itu. Dan saatnya kita mentarbiyah diri. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Maka kita contoh Nabi SAW dalam membangun para sahabat. Nah, sekarang bagaimana kegiatan aktivitas ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Ketika di Mekah sudah tidak memungkinkan dakwah untuk berkembang, Nabi SAW tidak demikian melarikan diri dari medan pertempuran dan perjuangan, tetapi Nabi menunggu perintah untuk hijrah, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus saya lakukan? Kapan saya hijrah? Barulah ketika ada perintah hijrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun hijrah ke Madinah. Nah, secara detail apa yang dilakukan Nabi SAW ketika ada di Mekah dan Madinah, kita coba untuk membahas pada kesempatan kali ini. Pada usia 40-43 tahun, Nabi SAW dakwah sirriah, dakwahnya sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut. Bagaimana Nabi mendakwai keluarga beliau sampai mendukung bagaimana Sayyidatina Khadijah mendukung dakwah beliau, siap berkorban untuk dakwah ini. Kemudian sahabat yang lain satu demi satu sampai beberapa sahabat. Nah, kemudian tantangan tentu tidak sederhana. Bagaimana ketika usia 40 tahun sampai 43 tahun beliau dakwah, tantangannya luar biasa. Bagaimana ketika seorang yang sudah masuk Islam, dia seorang budak, Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Bilal saat itu diketahui oleh majikannya sudah masuk Islam. Kemudian ditanya, disuruh murtad, tidak mau. Bahkan sampai disiksa oleh majikannya karena dia masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Ini perjuangan yang tidak sederhana. Tetapi karena tertancap kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah itu adalah Ahad, Allah itu adalah Esa, maka ketika ditindih batu besar disuruh murtad, apa yang dilakukan? Dia mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata Bilal tetap mempertahankan keimanannya, dan kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perantaraan para sahabat, dan kemudian Bilal ditebus dan dimerdekakan. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, kemudian dakwah sembunyi, menunggu sahabat kepingin terang-terangan dakwah kepada masyarakat, akhirnya nunggu perintah lagi, nunggu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nunggu wahyu dari Allah. Ketika ada perintah fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, kemudian dakwah secara terang-terangan, maka pada usia 43 tahun sampai 50 tahun dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Inilah mulai banyak pertentangan, mulai banyak pertentangan dari orang-orang kafir terhadap berkembangnya Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin
jika diganggu pada saat itu dilarang membalas dengan kekerasan fisik. Nabi dilindungi kabilahnya kecuali Abu Lahab. Nabi dilindungi karena Nabi adalah keturunan Quraisy. Pada usia 47 tahun sampai 50 tahun terjadi pemboikotan yang amat jahat, yakni selama 3 tahun. Kemudian tidak boleh menikah, tidak boleh bicara, tidak boleh masuk rumahnya, jual beli. Kemudian itu berakhir ketika usia 50 tahun, akhir tahun pemboikotan. Apakah cukup dari situ? Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun itu adalah tahun kesedihan. Pamanda beliau adalah meninggal. Khadijah, Sayyidati Khadijah istri tercinta beliau adalah meninggal. Kemudian tahun baru setelah itu, tahun 53 Hijriah, menyiapkan kota Madinah. 3 tahun disiapkan tanpa Nabi hadir ke Madinah. Dan ketika hijrah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala menuntut Nabi SAW hijrah ke Madinah, para sahabat menyiapkan diri di Madinah. Dan pada saat itu berdirilah tegak satu pilar peradaban Islam di Madinah, di mana Nabi SAW memimpin Madinah sebagai sebuah negeri yang aman, tentram dan damai. Kemudian baru pada tahun 55, pada usia 55 tahun, ya, perang jihad pertama yang dengan Nabi SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, usia 55 tahun tidaklah muda lagi, tapi beliau usia sudah sepuh. Mungkin kalau pegawai itu sudah mulai saatnya akan pensiun, tetapi pada saat usia 55 tahun Nabi SAW adalah perang jihad pertama. Dan setiap 4 bulan sekali itu terjadi perang, mulai dari tahun kedua sampai ke-9. Ini menunjukkan betapa fisik Nabi Muhammad SAW luar biasa hebatnya. Dan usia 60 tahun membersihkan kemusyrikan di Mekah, dan ini merupakan puncak kemenangan. Bagaimana penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah, dan kemudian para sahabat Nabi SAW menyatakan kegembiraan, kebahagiaannya bisa menaklukkan kota Mekah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada usia 61 sampai 62 tahun, seluruh Jazirah Arab bergabung ke Madinah. Mereka masuk Islam, dan usia 63 tahun satu Jazirah Arab masuk Islam, ada dalam pangkuan Islam, dan Madinah menjadi pusat peradaban Islam saat itu. Berdirilah daulah Islam Madinah. Inilah yang terjadi. Nabi SAW ketika usia tua tidak berenak-enakan, tidak menikmati fasilitas, tapi tetap berjuang sampai titik darah yang menghabiskan, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjemput. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengambil beliau, memanggil kembali beliau sebagai akhir dari perjuangan beliau. Ketika beliau meninggal, maka satu Jazirah Arab masuk Islam. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai kesimpulan bahwa peta umur Nabi SAW usia 0 sampai 40 tahun untuk persiapan. Yang kedua, ketika 41 tahun sampai beliau meninggal, ketika usia 40 tahun beliau diutus sebagai Nabi, kemudian 63 tahun beliau meninggalkan dunia. Perjuangan yang luar biasa. Berjuang dimulai ketika beliau usia 40 tahun sebagai Nabi, berjuang sebagai Nabi untuk menyampaikan kepada masyarakat agar kembali kepada Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sebagai kesimpulan, kalau ingin selamat dunia akhirat, contohlah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Kita pelajari Islam. Yang kedua, kita dalami Islam. Yang ketiga, kita amalkan Islam. Dan yang keempat, kita dakwahkan Islam. Bapak Ibu, sahabat sekalian, rahimakumullah, sudahkah kita lakukan? Kalau belum terlambat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terinspirasi dan mencontoh perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa mempelajari Islam, mendalami Islam, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Wabil khusus kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, bangun fondasi tauhid yang kokoh terlebih dahulu dan laksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesimpulan selamat dunia akhirat kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengambil hikmah dari peta umur Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wal minkum. شهد Wassalamualaikum منكم warahmatullahi الشهر wabarakatuh. فليصم ومن كان مريضا أو على